Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di Tailwind CSS di project landing page. Kita ke materi yang ke-9 yaitu tentang border radius. Kita langsung ke materinya. Kita buka Tailwind CSS, kemudian di dalam sini kita akan ketik border radius. Nah, seperti ini. Ini dalam sini sudah muncul. Di dalam border radius ini diawali dengan perintah rounded, kemudian non ini tanpa radius, kemudian rounded SM berarti radiusnya kecil 0,125, kalau rounded aja 0,25 MD dan seterusnya. Jadi yang paling besar adalah di dalam sini ada rounded full ini. Jadi satu full ini 3XL dan seterusnya. Jadi cara pemberian perintahnya menggunakan rounded ini. Ini contoh rounded corners. Contohnya ini. Kemudian ini ada circle. Kemudian ini cara membuat bentuk seperti ini. Kemudian no rounding ini tidak ada. Nah, itu caranya kita akan terapkan ke dalam project kita ini. Kita akan buat rounded untuk order sekarang. Kemudian gambar ini juga kita akan buat dalam bentuk rounded. Tapi sebelumnya kita akan sedikit koreksi untuk yang ini. Kita samakan dengan yang ini. Kalau yang ini di 768 gambarnya masih di atas. Tapi kalau yang ini kita di 768. Nah, ini gambarnya sudah pindah ke samping. Berarti ini ada yang kurang. Kita akan langsung ke sini. Posisinya ini langsung ke flex row. Jadi ini langsung ke flex row ketika dia di 768. Nah, sementara ini masih di SM. Kita akan ambil untuk yang LG. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita ke refresh. Nah, ini masih seperti ini sama. Jadi ini kalau pindah ke yang besar baru dia akan pindah ke kanan. Berarti kalau yang ini juga kalau dia pindah ke yang besar baru dia akan pindah ke kanan ini. Ini sudah betul. Berikutnya kita akan tambahkan border radius untuk gambarnya ini. Jadi gambarnya ini ada muternya. Kita akan tambahkan di dalam kelas ini gambar bakso. Kita berikan di dalam sini kelas, kemudian rounded seperti ini. Kita buat MD dulu. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini kalau kurang besar kita bisa tambahkan rounded LG. Kita Ctrl S. Kemudian kita refresh hasilnya. Nah, ini kalau kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Ini sudah. Kemudian kalau ini kita lihat contohnya. Nah, ini sudah sama. Jadi sudah sama dengan ini. Berikutnya kita akan buat yang untuk buttonnya ini. Untuk button kita akan buat untuk button berarti ada di dalam sini kelas. Kita akan buat dulu untuk satu kelas. Kemudian kita buat padding Y. Untuk ke atas kita isi dengan 3. Kemudian PX kita isi dengan 5. Kita Ctrl S. Kemudian backgroundnya kita isi dengan merah. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita refresh. Nah, ini seperti ini. Ini kemudian kita berikan dia rounded. Rounded MD kecil aja. Kemudian kita refresh. Nah, ini hasilnya dia sudah ada rounded. Sekarang kita akan ini order, kita tulis O, kemudian ini S. Berikutnya kita akan ubah dia dengan teksnya, kita kasih putih, teks white. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, ini seperti ini. Berikutnya kita akan atur yang sebelah kanannya. Sebelah kanannya. Yang ini kita akan buat dulu seperti ini. Jadi ini kita coba di ukuran yang lebih besar. Kita keluar dari sini. Nah, ini kalau sini dia akan berubah warnanya. Jadi kalau kita nempel berarti ini kita kasih hover. Hover dia ke warna yang putih. Sekarang ini kita kasih hover. Kita akan berikan hover di dalam sini. Cara memberikan hover kita tinggal ketik hover. Hover, kemudian backgroundnya ini kita akan ganti dengan warna putih. Kita Ctrl S, kemudian kita refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia warna putih. Kemudian teksnya kita akan tambahkan juga di dalam sini hover, kemudian kita kasih teks black. Kita Ctrl S,
Kemudian kita akan lihat, kita refresh dulu, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah warna ini. Supaya ininya bagus, kita bisa tambahkan di dalam sini yaitu transition. Kemudian kita akan buat durasinya misalnya 1000 atau 1 detik. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke sini, kita refresh. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia lebih halus bentuknya. Kalau ini terlalu lama atau kurang lama, nah ini tinggal diganti saja. Kalau masih terlalu lama, nanti buffer ini yang transisinya ini bisa dikurangi ke 700. Ini kita Ctrl S, kemudian bisa kita refresh di dalam sini. Ini hasilnya. Nah, itu saja materi tentang border radius. Di dalam sini kita sudah belajar tentang border radius, di penggunaannya menggunakan perintah rounded. Kemudian materi untuk rounded dan seterusnya bisa dilihat di dalam dokumentasi dari tailwindcss.com. Itu saja yang kita pelajari, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.